Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan mau sharing aja. Sebelumnya beberapa bulan kemarin saya develop Dwisler piggyback, yaitu modul untuk manipulasi debit bukaan injektor untuk manipulasi bensin. Nah, sekarang ini saya mengembangkan untuk pengapian. Nah, saya akan kasih nama Dwimer dengan aplikasi Dwimer Mob, yaitu Durux Ignition Motorcycle Mapper. Modulnya akan seperti ini, mungkin nanti dikasih stiker seperti ini. Kemudian fungsinya dia sebagai standalone ignition. Jadi saya tidak membuat piggyback untuk pengapian. Kenapa? Karena kalau kita develop atau membuat modul untuk pengapian itu tidak bisa maju. Kalau misalkan bisa memajukan timing juga, itu hanya akal-akalan saja. Kalau kemungkinan mundur bisa, kalau piggyback itu mundur. Cuman ada perubahan dari energi, sehingga saya putuskan untuk membuat versi standalone ignition atau yang jalan sendiri pengapiannya. Jadi tidak memanipulasi yang dari ECU bawaan. Untuk itu di sini Dwimer ini akan membaca sensor dari pulser yang ada di crank daerah sini. Saya baca di sini, saya intercept ininya yang ke ECU asli bawaan, dibaca oleh Dwimer, masuk, kemudian membaca juga signal TPS untuk load mesin, juga membaca signal map sensor untuk vakuman. Baik, yang tampil di layar ini adalah tampilan dari dashboardnya Dwimer. Ini adalah pengembangan dari Durux sih, yang diaplikasikan ke motor. Ini RPM mesin, ini ada sync loss. Ini indikator, kalau warna hijau berarti syncnya bagus, kalau merah berarti sinkronnya jelek. Yang dibaca oleh Dwimer ini adalah trigger well 12-1 yang umum dipakai di motor. Sedangkan yang di bawah reset call menunjukkan jumlah reset, idealnya 0. Kalau ada masalah berarti kemungkinan busi, perlu diganti dengan yang original bawaan dari pabrik. Dwell time ini adalah lamanya oil dicas dalam waktu ini 4 millisecond. Jadi berapa lama dia diisi. Ada advance itu ada timing pengapiannya, ini antara 8 sampai 9. Ini sih sesuai dengan kalibrasi, bisa berubah. Kemudian RPM adalah kecepatan dari mesin motor. Oh ya, ini untuk satu silinder ya. Kemudian map voltage itu tegangan dari map sensor, TPS voltage tegangan dari TPS, dan fase sync ini adalah menunjukkan sekuensial ignitionnya nyala apa enggak. Di sini aktif. Berikut saya akan coba gas. Ini gas. Saya akan tunjukkan dari tabel pengapiannya, timingnya. Di sini ada timing table. Ini tampilannya. Ini menunjukkan timing dalam satuan derajat. Kali ini
timingnya sekitar 89 ya. Ini pakai TPS ya. Bisa juga diganti map sensor, ada jadi configure. Untuk melakukan perubahan kita bisa menggunakan kursor ini. Saya akan coba kurangin sehingga mesinnya akan berubah menjadi pelan RPM-nya. Jadi perubahan suara, tampilannya juga berubah di RPM-nya. Balikin lagi. Dengan sistem ini jadi bebas mau menentukan kurva pengapiannya karena tidak tergantung ke ECU-nya ini. Standalone. Oke, back. Berikutnya di sini ada juga setting-setting yang lain seperti general setting. Ini untuk kalibrasi aja. Bisa juga sih tabel yang tadi kita pakai map bisa, tapi idealnya TPS karena untuk motor ini lebih stabil menggunakan throttle position sensor. Ini posisi untuk kalibrasi dari posisi sensor 175 ini untuk motor Suzuki Next 2 cocoknya. Ini untuk menjalankan yang Keep Waster Spark ini untuk menjalankan apabila mau menggunakan metode pengapian Waster Spark atau akan menyala busi setiap satu putaran crank. Sini ada advanced setting. Ini limiter untuk pengapian bisa dikecilin misalkan mau. Ini interpolate below untuk sistem interpolasi dari tabel dibatasi ke 5000, bisa juga lebih tinggi. Ini cam pass by map ini untuk mendeteksi sequential ignition. Kemudian ini ada wheel table. Ini untuk mengatur berapa lama si coil diisi. Jadi idealnya semakin RPM tinggi, semakin mengecil juga. Oke. Kemudian launch control. Ini untuk melimit putaran mesin ketika aktivasi dari switch atau dari input dari dimmer. Ini kalau saya enable, nanti ketika ada signal trigger launch control maka dia akan aktif. Kita coba ya. Di sini RPM sekitar 1400. Kalau di trigger saya triggernya pakai rem ini, rem tangan. Dia akan cut di 2000 seperti ini. Kalau kita lepas, dia langsung loncat tinggi. Kita rem lagi. Untuk launch control saya matikan lagi. Berikutnya yang export to file, import from file, burn on, ini fitur-fitur buat mensupport aja supaya tuningnya lebih enak. Ini cocok mungkin buat yang mau convert dari injeksi ke karbu. Kalau misalkan ada yang suka ke karbu tapi tetap mau mempertahankan sistem reluktornya atau tonjolan di cranknya, asalkan 12 pin 1, insya Allah bisa. Ini masih tahap testing sebenarnya, cuman udah enak dipakai juga.
Tadi kan TPS, sekarang coba kita menggunakan load by map, map sensor. Jadi akan berbeda, perubahannya terlihat. Dia akan berjalan lebih di bawah. Pakai map, ya kurang stabil kalau pakai map. Jadi saya balikin ke TPS. Oke, begitu saja. Terima kasih.